Awal tahun 2020 ini, jagat dunia perwibuan Indonesia dan seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah kasus terselipnya suara azan di dalam musik latar atau dalam bahasa lainnya juga disebut BGM anime berjudul Kimetsu no Yaiba. Jika kita runtut, ternyata bukan kali ini saja kasus suara azan terselip di musik latar anime Jepang ini terjadi. Entah ada apa dengan Jepang dan ada apa juga dengan suara azan, sehingga para komposer anime bisa terinspirasi untuk menambahkan suara ini dalam beberapa BGM anime tersebut. Maka dari itu, kali ini saya akan membeberkan beberapa fakta mengenai bahwa orang Jepang ternyata sangat menyukai suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan dan keceriaan serta rezeki yang lancar sehingga masih bisa menikmati artikel-artikel dan topik-topik yang menarik tentang dunia perwibuan, otaku, dan anime manga dalam sudut pandang seorang wibu barokah dan penggiat logika. Seperti yang saya katakan pada pembukaan di atas, faktanya orang Jepang seolah-olah sangat menyukai yang namanya suara azan. Banyak sekali kasus yang melibatkan orang Jepang dan suara azan. Dalam dunia anime saja, hingga artikel ini diterbitkan, telah 2 kali tercatat kasus terselipnya suara azan terdengar dalam BGM dan musik latar anime. Selain anime Kimetsu no Yaiba atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan nama Demon Slayer, sebelumnya juga ada anime yang memakai suara azan sebagai musik latarnya. Anime itu berjudul Noragami Aragoto. Walaupun dalam BGM ini sebenarnya terasa sedikit parah dalam hal penyisipannya, karena suara azan tersebut dibuat dengan cara dimixing sedemikian rupa, lalu pitch-nya diganti menjadi lebih melengking layaknya suara vokal dalam musik neckcore. Sehingga pada saat itu kasus ini pun dianggap sebagai sebuah pelecehan terhadap simbol agama Islam. Namun yang membuat saya kagum adalah hal ini cepat-cepat diredam oleh rumah produksi yang menaungi anime ini, dengan cara mereka langsung menghapus salah satu bagian dari BGM tersebut dan menarik penjualan DVD soundtracknya dari pasaran. Mereka juga dengan hati tulus meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dan tersulut emosinya atas ketidaktahuan dan kesalahpahaman yang terjadi tersebut. Lalu yang kedua, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, suara azan terdengar dalam BGM atau musik latar dari anime Kimetsu no Yaiba atau dalam bahasa Inggrisnya yang berarti Demon Slayer. Namun kali ini suara azan tidak diedit sama sekali, tetapi justru lebih kepada dibuat terpotong-potong di beberapa bagian. Memang sebenarnya dalam animenya sendiri, kita tidak akan dapat mendengar satu suara apapun yang menyerupai suara azan, karena ternyata BGM ini terpotong di bagian tengahnya saja, sebagai bagian dari pengiring salah satu anime populer ini. Kasusnya sendiri terjadi ketika DVD soundtrack lengkap dari anime ini dijual di pasaran, dan hasilnya BGM berjudul Kamado Tanjiro no Next Place ini terbongkar dan dapat diperdengarkan dalam versi fullnya. Ternyata di bagian intronya baru diketahui bahwa ada suara azan dalam BGM tersebut yang dibuat secara terpotong-potong. Ya, dari kasus pertama, sepertinya Jepang mungkin telah sedikit belajar untuk lebih baik dari sebelumnya. Karena seperti yang saya katakan di atas, dalam kasus BGM kedua, mereka tidak mengeditnya sama sekali suara azan tersebut. Hanya saja suara azan itu terpotong-potong di beberapa bagian. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya mereka sangat menginginkan BGM anime dimasukkan suara azan di dalamnya. Karena itulah dalam kasus kedua suara azannya tidak dimixing, tetapi dibiarkan utuh apa adanya. Namun hal ini ternyata tetap menjadi polemik dan tentu saja pro kontra di tengah masyarakat, khususnya masyarakat negara-negara muslim penggemar anime alias
Dengan kata lain bisa dikatakan sebagai wibu barokah. Mereka banyak sekali mengecam BGM anime ini. Namun lagi-lagi yang membuat saya harus memberi aplaus kepada mereka adalah mereka dengan gerak cepat langsung menarik semua DVD-DVD BGM tersebut dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah kenapa harus azan? Apakah masyarakat Jepang sangat begitu penasarannya dan sangat mengagumi suara azan? Atau malahan hal ini dilakukan hanya untuk meraih keuntungan atau malah tujuannya untuk menghina Islam? Karena penasaran akhirnya saya mencoba mencari dan meriset beberapa kata kunci di Google. Apakah benar orang-orang Jepang sangat suka sekali dengan suara azan? Dan hasil yang saya dapatkan cukup mengejutkan dan sedikit di luar ekspektasi. Fakta riset mengatakan bahwa ternyata ada beberapa kasus-kasus yang dapat dijadikan bukti dan kunci penting bahwa klaim-klaim saya ini tentang kemungkinan bahwa orang Jepang ternyata sangat suka sekali dengan suara azan bisa dikatakan terbukti benar. Misalnya, seperti dikutip dalam salah satu channel kreator YouTube bernama Hazizul Masdin, ia menceritakan bahwa pada saat itu ada beberapa turis dari Jepang yang mengunjungi sebuah masjid di Malaysia. Beberapa turis itu terlihat sangat terpukau dengan lantunan suara azan yang memecah keheningan, hingga sesuatu yang menarik pun terjadi. Salah satu dari turis yang berasal dari Jepang itu terlihat sangat terpukau dan sampai-sampai membuka mulutnya lebar-lebar karena rasa kekagumannya dengan suara azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di channel YouTube juga saya menemukan banyak sekali orang-orang yang mencoba melakukan sosial eksperimen kepada orang-orang Jepang yang dengan cara memperdengarkan suara azan kepada mereka. Dan tak jarang dari mereka juga yang mengatakan suara itu sangatlah indah dan menyentuh hati. Ya, kalau kita membicarakan tentang azan, emang sebenarnya suara azan ini selalu membuat menarik perhatian bagi para orang-orang yang tidak terbiasa mendengarkannya. Seperti dalam kasus seorang anak perempuan non-muslim yang berjalan-jalan ke Dubai. Ketika siang hari terdengar suara azan dari masjid-masjid di Dubai, dia yang mendengarkan itu seperti kebingungan dan merasa takjub dengan suara tersebut. Itu adalah suatu hal yang lumrah terjadi pada orang-orang non-muslim yang pertama kali mendengarkan azan, karena frekuensi azan itu menurut saya sangatlah indah dan merdu. Kembali ke topik, satu kasus yang bisa menjadi sebuah bukti bahwa sebenarnya orang-orang Jepang itu sangat menyukai dan mengagumi yang namanya suara azan adalah bisa dilihat dalam sebuah berita pada salah satu media daring bernama cnnindonesia.com. Dikutip dari cnnindonesia.com dikatakan bahwa seorang wanita Jepang bernama Yasuko Morita adalah seseorang yang sangat mencintai Indonesia dan telah tinggal di Indonesia selama 30 tahun. Dan sekarang ia bekerja sebagai seorang guru bahasa Jepang di sebuah universitas di Jakarta. Karena kecintanya yang luar biasa terhadap Indonesia, ia diberi penghargaan sebagai seorang yang memperkuat hubungan antara kedua negara. Ketika diwawancarai, ia mengatakan bahwa pertama kali saya datang ke Indonesia, saya kagum. Saya kagum sekali ketika mendengar kumandang azan. Seketika itu saya jatuh cinta pada Indonesia, kata Morita kepada CNN Indonesia. Morita sendiri mengaku bahwa ia pertama kali ke Indonesia karena mengikuti suaminya. Dan saat ini ia masih bekerja mengajar bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada. Kecintaannya dan kesetiaannya hingga saat ini terhadap Indonesia itu ternyata berawal dari teriakan suara azan. Oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita tentang orang Jepang yang ternyata sangat menyukai suara azan. Dan dari bukti-bukti di atas mungkin sudah terbukti ya klaim saya tentang fakta bahwa orang Jepang itu ternyata sangat mengagumi dan sangat mencintai yang namanya suara azan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga selalu pantengin terus pembahasan-pembahasan menarik tentang segala hal tentang anime,
otaku, dan wibu barokah hanya di channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Egagology.